Pernah lihat yang jelas ini yang punya Pemda Pak, yang 79 hektar itu, yang kanan jalan itu yang jelas. Itu udah patoknya Pak, patok merah. Nah, jadi kami jangan lihat Pak ini apa-apa aja dari pihak BPN ini. Boleh nggak ada penyerahan internal tanpa pengetahuan BPN? Nah, iya. Jadi melanggar HGU nggak ya? Sah nggak itu negatif? Antara Pangian dengan manajer personal 2007 untuk pemukiman dan dibentuk kolom BPN 623 633 6 di dalam HG itu dikurangkan. Ya. Untuk sementara sekarang itu yang diiming-iming plasma oleh perusahaan asinan itu lahan kami sendiri, bukan HG. Ketua Komisi 1 kami langsung saja ya. Kami mewakili kakak di BPN Provinsi Bengkulu. Saya perkenalkan dulu ya. Saya Yusri Iskandar Mota, Kepala Bidang Penanggulangan Sengketa. Kami hadir berdua di sini. Ditunjuk juga Pak Adam Hawadi selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Yang pertama kami klarifikasi berkaitan dengan data yang benar ya, dengan luasan yang diajukan perpanjangan. Luasan yang diajukan perpanjangan itu 6.269 hektar. 6.269 hektar sesuai SK Menteri Agraria dan Tata Ruang tanggal 2 Februari tahun 2022. Itu. Dari luasan awal AGU tersebut 8.902. 8.902. Artinya ada yang terimplatkan itu 2.632 hektar. Clear ya? Itu yang perpanjang. Terus yang kedua berkaitan dengan patok yang tidak jelas antara HGU dan HGU yang akhirnya menurut masyarakat itu terjadi gesekan, terutama yang di daerah pinggiran gitu. Nah itu sudah kami koordinasikan dengan Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara untuk segera berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Jika memang ada patok yang belum jelas, segera pemegang hak untuk memasang ada batas tersebut. Dan itu sudah clear. Kita sudah ada bersurat ke Kantor Pertanian Bengkulu Utara ya. Sudah. Itu tanggal 19 Januari tahun 2023. Ya baru. Yang ketiga berkaitan dengan plasma, Pak. Plasma itu kita mendapatkan data formnya, Pak, dalam rangka perpanjangan HG itu ke pihak perusahaan. Salah satu kelengkapan dalam rangka perpanjangan. Nah, di dalam persyaratan 20% itu, menurut data yang kami terima itu lebih dari 20%, Pak. Yang dipenuhi oleh pihak perusahaan itu 22,37 hektar dan itu sudah ada kemitraan dari koperasi perkebunan mandiri dengan pihak PT Agrisinar itu di tanggal 1 Oktober 2020 dan sudah disertifikatkan Pak. Itu luasannya lebih kurang 1.400-an dari pihak koperasi kepada kita melalui nanti kantor pertanian Pak, sudah diterbitkan sertifikatnya. Nah, yang terakhir berkaitan dengan perluasan Pak, perluasan pemukiman masyarakat 77 hektar. Itu kami datanya tidak ada Pak, karena itu posisinya kan tidak di BPN Pak. Itu posisinya ada di pemerintah daerah dan pemegang hak gitu. Nah, kalau memang itu yang mau diperjuangkan, silakan Pak. Karena itu menjadi domain kewenangan dari pemerintah daerah sama pemegang hak gitu. Nah, kami nggak bisa dicampur di situ Pak, karena kami posisi BPN jelas berkaitan dengan status Pak, berkaitan dengan proses legalisasinya. Sepanjang data itu ada, silakan nanti bermohon ke BPN. Nah, mengenai legalisasinya nanti bisa melalui program pemerintah atau non program pemerintah melalui layanan PNBP yang ada di BPN Pak. Saya pikir itu Pak sementara keterangan singkat dari kami. Untuk selanjutnya nanti kalau ada perlu yang ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ini saya nanya ini ke teman-teman masyarakat. Benar nggak soal plasma itu sudah terakomodir? Plasma yang ada itu yang tadi dikatakan oleh BPN sudah 22%. setahu saya Pak, plasma yang ada itu lahan masyarakat pribadi, itu tempatnya masing-masing beda-beda. Itu udah ada umur 25-30 tahunan dulu. Kita yang warga yang Ya, pas perpanjangan ada nggak ada plasma?
Belum ada. Sama sekali belum ada, Data Pak. Dinas Perkebunan Kabupaten Utara, data itu 30 tahun yang lalu mereka pakai. Iya, betul. Berkali-kali memfasilitasi. Waktu masih saya gubernur dulu dinas di Bengkulu Utara. Nah, sekarang ini di sini. Tadi dari semua omongan ini kayaknya ada satu yang paling saya ketuai terkait dengan masalah plasma. Nah, yang perlu diperjelas ini, plasma itu apakah harus wajib di sekitaran desa penyangga atau boleh di luar desa penyangga? Itu yang perlu, karena kan di situ penyampainya plasmanya katanya di luar desa penyangga. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, apakah boleh seperti itu? Nah, karena kan soalnya akhirnya sudah terbit ini. Nah, itu yang perlu. Nah, mungkin ini kan yang akan menjelaskan kan dari BPN. Karena masalahnya, karena masalah peradaban ini plasma itu harus di desa penyangga. Anggapan masyarakat. Untungnya boleh penyangga, tapi tempatnya boleh beda. Tapi untuk desa penyangga. Desa penyangga apa Boleh tempat jauh-jauh. Tapi untuk Tapi untuk desa penyangga. itu yang perlu diuruskan, karena masyarakat di bawah itu beranggapan begitu. Kalau sudah punya aturan, dia itu transaksi wilayah yang sama kabupatennya boleh. Cuman kan lucu kalau perusahaan ngambil HG Union lalu ujung kabupaten, dia nggak ada apa. Itu kelaparan masih punya. Kalau begitu kan, kita nak bantu sedekah tanggung kelaparan. Nah, kita kasih jauh gitu Pak. Masuk akal dah. Maka pertanyaannya ada apa? Dan kebun siapa? Nah, gitu. Kalau aturannya boleh. Bisa, di sebelah. Nah, kan boleh. Tapi sebentar sih bukan boleh. Tapi kan lucu. PT di tahun ngurusi plasma di Kekal. Ya, idealnya yang minimal penyangga dulu. Ya, penyangga pertama. Baik. Ya.